Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang Bapak sayangi dan banggakan, di video ini kita akan mempelajari tentang basic dari Microsoft WordPad. WordPad is a basic word processor that is included with almost all versions of Microsoft Windows from Windows 95 onwards. Jadi WordPad ini adalah aplikasi pengolahan kata, pengolahan data dengan format teks yang selalu diikutkan dalam setiap versi Microsoft Windows, mulai dari Microsoft Windows 95 dan seterusnya. It is more advanced than Microsoft Notepad, but simpler than Microsoft Word. Jadi Microsoft WordPad ini memiliki lebih banyak fitur dibandingkan Microsoft Notepad, namun lebih sederhana dibanding Microsoft Word. Jadi WordPad itu memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding dengan Notepad, ya, namun tidak selengkap Microsoft Word. Berikutnya adalah cara untuk masuk ke dalam aplikasi WordPad. Yang pertama, ya, di gambar sebelah kiri itu adalah versi Microsoft Windows yang ke-10. Kita klik icon di kiri bawah dari komputer atau laptopnya masing-masing. Kita klik Start, gambar Windows, lalu akan muncul Windows yang baru. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai kita bertemu dengan folder Windows Accessories. Nah, setelah itu kita klik Windows Accessories, kita scroll ke bawah sekali lagi sampai kita bertemu dengan aplikasi WordPad. Di gambar sebelah kanan, seperti di beberapa versi Windows lainnya, ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita klik Start kiri bawah, lalu kita cari folder Accessories. Nah, dalam folder Accessories setelah kita klik maka akan muncul WordPad di bagian paling bawah. Setelah kita mengklik aplikasi WordPad, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kita akan disambut dengan UI atau user interface, ya, yang kurang lebih seperti pada gambar ini. Bagian atas itu terdapat control panel atau control tab. Di situ adalah fungsi-fungsi utama untuk kita mengerjakan word page yang ada di bawah. Nah, jadi di word page-nya itu yang polos, kertas putih, di situ adalah display atau tampilan dari input yang kita masukkan ke dalam word page, ya. Seperti misalnya ketikan. Maka ketikannya akan tampil di word page. Jadi ini adalah UI atau user interface-nya dari WordPad. Lalu ada juga blok, ya, pada gambar ini di blok itu, blok merah, itu disebut dengan ribbon, ya. Jadi bagian itu adalah menyimpan fungsi-fungsi utama juga saat pengetikan. Seperti misalnya untuk memilih tipe font, ya, size font, bold atau untuk mencetak tulisan tebal, italic mencetak tulisan miring, ya, dan underline untuk menggaris bawah tulisan, dan beberapa fungsi-fungsi pengetikan lainnya. Nah, berikutnya kita akan melihat fungsi apa saja yang terdapat pada tab file. Tab file itu adalah yang pertama kali kita lihat pada tab paling atas, ya, control tab tadi. Yang pertama kali sebelah kiri itu ada file namanya. Kita klik maka akan muncul Windows seperti ini. Seperti gambar ini, ya.
Yang pertama, paling atas itu ada new, ya, berfungsi untuk membuka lembar kerja yang baru. Lalu ada open, open berfungsi untuk membuka lembar kerja yang pernah dibuka dan telah disimpan. Lalu ada save, ya. Save berfungsi untuk menyimpan file ke dalam suatu direktori penyimpanan. Biasanya secara defaultnya akan tersimpan di folder My Document. Selanjutnya ada save as, berfungsi untuk menyimpan file, ya, dari awal, from scratch, ya, file yang baru sekali yang belum pernah kita simpan sebelumnya. Bisa dengan memberikan nama yang baru melalui save as, ya, ataupun dengan format yang bisa dipilih. Jadi kita bisa memilih format apa saja yang ada pada WordPad ini. Selanjutnya ada print. Print berfungsi untuk mencetak hasil input data pada lembar kerja ke mesin pencetak. Jadi tentunya kita harus menginstal dulu atau mensinkronisasi dulu sebuah mesin pencetak ke komputer atau laptop yang kita gunakan. Setelah itu baru kita bisa menggunakan fungsi print. Di bawah print ada page setup, berfungsi untuk mengatur konfigurasi lembar kerja yang akan digunakan, ya. Jadi untuk page setup ini hanya konfigurasi Word page-nya saja, bukan konfigurasi dari WordPad secara keseluruhan. Bisa untuk mengatur marginalnya, bisa untuk mengatur header, footer, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ada send in email, berfungsi untuk mengirim lembar kerja melalui email. Tentunya harus ada internet connection-nya dulu. Kalau tidak, maka fungsi tersebut tidak akan bisa dijalankan. Lalu ada di bawah send in email ada about WordPad. Sini berisi informasi tentang versi, ya, dan beberapa info terkait teknis dan lisensi dari WordPad yang terinstall di laptop ataupun komputer kita. Jadi ini hanya untuk menampilkan informasi saja. Dan yang terakhir pada file tab itu ada fungsi exit. Exit berfungsi untuk keluar dari aplikasi WordPad, ya, secara permanen, ya, akan keluar kembali ke desktop. Baiklah anak-anak, itulah tadi basic explanation dari aplikasi Microsoft WordPad. Untuk saat ini kita baru mengenal beberapa fungsi dasarnya saja. Fungsi dasar, term dasar, ya. Lalu ada beberapa fungsi pada file tab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai di sini saja. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.